Di dunia bulu tangkis profesional, 25 detik itu bisa mengubah segalanya. Serius, ada aturan baru yang lagi diuji coba nih, buat menjawab satu perdebatan klasik. Pemain ini beneran capek atau cuma ngulur-ngulur waktu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ya, kita semua tahu lah ya, bulu tangkis itu kan soal kecepatan, soal presisi, setiap rally itu gila-gilaan nguras tenaga. Tapi, pernah nggak sih kita perhatiin momen-momen di antara poin, momen hening itu yang kelihatannya sepele, ternyata bisa jadi penentu menang kalahnya loh. Nah, ini dia pertanyaan besar yang pengen dijawab sama Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Soalnya, selama ini jeda antar poin itu kayak area abu-abu nggak jelas aturannya. Akibatnya, sering banget dimanfaatin buat taktik ngulur waktu. Bikin frustrasi pemain lain, bikin penonton gemes, dan jadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Masalah ini tuh punya istilah resminya undue delay, atau gampangnya penundaan yang nggak perlu. Dan ini bukan masalah kemarin sore loh, ini tuh udah kayak penyakit kronis di bulu tangkis yang susah banget dicarikan obatnya. Ini nih, wasit BWF Chris Lawrence juga bilang, kata kuncinya itu satu, subjektivitas. Ya kan? Susah banget bedain mana pemain yang beneran butuh napas, mana yang sengaja ngulur waktu buat ngerusak ritme lawan. Batasannya itu tipis banget, dan ini bikin tugas wasit jadi super-duper sulit. Dan akibatnya? Ya kita lihat sendiri kan, masalahnya itu-itu lagi. Wasitnya jadi nggak konsisten, ada pemain yang bisa nyuri waktu istirahat lebih, dan yang paling parah, bisa jadi senjata buat ngerusak momentum lawan yang lagi bagus-bagusnya. Kalau udah gini, permainannya jadi kerasa nggak adil kan? Oke, setelah pusing sama masalah subjektif ini, BWF akhirnya keluarin jurus baru. Sebuah solusi modern, jam waktu. Tujuannya simple, ngasih jawaban yang objektif buat masalah yang selama ini abu-abu. Penasaran gimana cara kerjanya? Dan ini dia penampakannya. Bisa dibilang ini wasit barunya, si jam waktu. Alatnya simpel aja, ditaruh di pinggir lapangan, jadi semua orang bisa lihat. Tujuannya cuma satu, mengganti tebak-tebakan wasit dengan angka yang pasti. Jadi, gimana nih sistem ini jalan? Semuanya itu intinya ada di satu angka keramat. 25 detik. Angka ini bukan asal comot ya. BWF itu sampai nganalisis ribuan data pertandingan loh buat nemuin durasi yang pas buat pemain siap-siap lagi. Jadi nggak ada lagi tawar-menawar. Pokoknya 25 detik berlaku buat semua. Cara kerjanya juga canggih. Jadi begitu satu rally selesai, wasit kan masukin skor tuh di tabletnya. Nah langsung di saat itu juga, hitung mundur 25 detiknya otomatis jalan. Praktis banget, kelihatan jelas sama semua dan yang penting nggak bisa diakalin. Nah, ini nih bagian yang paling penting, yang mengubah segalanya. Aturan barunya bilang gini, yang nerima servis wajib ngikutin kecepatan yang servis. Ini benar-benar membalikkan keadaan loh. Kalau dulu kan yang servis harus nungguin yang nerima siap. Sekarang, kebalik. Yang nerima harus udah siap pas server mau mulai. Tanggung jawabnya pindah total. Tapi tunggu dulu. Terus gimana kalau ada yang cedera? Atau lapangannya licin minta dipel? Masa jamnya jalan terus? Tenang. BWF udah mikirin kok skenario-skenario kayak gitu. Jadi, wasit itu punya kuasa penuh buat nge-pause jamnya. Misalnya, pas ada cedera, ada permintaan buat ngepel lapangan, atau kalau lagi ada perdebatan soal poin. Intinya, faktor keamanan dan akal sehat tetap jadi nomor satu. Oh iya, ada satu detail menarik lagi nih. Selama 25 detik itu jalan, pemain sekarang boleh loh pakai cold spray atau semprotan pereda nyeri sendiri. Jadi, mereka dikasih sedikit kebebasan buat ngatur kondisi fisiknya sendiri di tengah-tengah pertandingan yang panas. Oke, jadi apa sih dampak besarnya buat permainan bulu tangkis itu sendiri? Kalau kita rangkum, BWF itu ngejar 3 hal utama, konsistensi, kejelasan, dan yang paling penting, keadilan. Perbandingannya jelas banget. Dulu kita tergantung sama penilaian wasit yang kadang bisa beda-beda. Sekarang ada jam 25 detik yang objektif buat semua. Bener-bener dari yang tadinya abu-abu, sekarang jadi hitam di atas putih. Aturannya sama, buat siapapun, di pertandingan manapun. Terus, siapa dong yang diuntungkan sama aturan ini? Kelihatannya sih, ini situasi win-win-win ya. Wasit jelas lebih gampang kerjaannya. Pemain dapat kepastian aturan main. Nah, buat kita para penonton, asyik, pertandingannya jadi lebih lancar, lebih cepat, dan dramanya berkurang, karena nggak ada lagi tuh debat-debat soal waktu. Dan ini bukan cuma omong kosong ya. BWF udah punya rencana yang jelas banget buat nerapin aturan ini. Dan mereka nggak langsung gebuk semua, tapi melakukannya secara bertahap.
Nih jadwalnya, dimulai di Macau Open 2025 itu buat tes alat sama logistiknya dulu. Lanjut, di Australian Open 2025 aturannya bakal ditegakkan penuh di babak kualifikasi. Nah, kalau dua percobaan ini lancar jaya, siap-siap aja. Di tahun 2026, jam waktu ini bisa jadi standar baru di semua turnamen World Tour. Pada akhirnya, muncul satu pertanyaan besar kan? Oke, aturan ini bikin permainan lebih cepat, lebih adil. Tapi, apakah ini bakal mengubah bulu tangkis yang kita kenal? Apa ini artinya cuma pemain dengan stamina dewa yang bisa menang? Terus, kira-kira bakal ada taktik baru nggak ya buat ngakalin si jam 25 detik ini? Masa depan bulu tangkis kayaknya lagi ditulis ulang detik demi detik.